semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kronologi penangkapan komedian Viko Fahriza yang tersandung kasus narkoba. Kabar Publik melaporkan dari Jakarta. Komika atau komedian Viko Fahriza telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menerangkan kronologi penangkapan Viko yang bermula dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran tembakau sintetis di wilayah Depok, Jawa Barat. Dia mengatakan, penyidik menggerebek sebuah rumah di Jalan Istiqomah Blok B, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui, rumah tersebut dihuni Viko Fahriza. Hasil penggeledahan didapati tembakau sintetis yang berada di dalam satu bungkus. Adapun, jumlahnya sekira 1,45 gram. Kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini adalah Viko Fahriza atau FF. Dia merupakan publik figur terutama berkecimpung di bidang stand-up komedi, kata dia di Polda Metro Jaya, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Terkait hal ini, Viko Fahriza telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis. Penyidik sudah tetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis atas nama Viko Fahriza atau FF, kata Zulpan. Berkecimpung di bidang stand-up comedy. Pelaku membeli tembakau sintetis ini dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan merasa sulit untuk hidup. Jadi alasannya penggunaan narkotika ini ya, untuk membantunya agar mudah hidup. Kemudian pengungkapan ini rekan-rekan tentunya perlu saya sampaikan bahwa ini berawal dari laporan informasi yang kita terima terkait dugaan penggunaan narkotika jenis tembakau sintetis oleh yang bersangkutan. Kemudian didalami oleh penyidik dari Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan informasi yang akurat dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Kemudian di situ ditemukan satu bungkus rokok merek Greasy Boy dengan berisi barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram. Kemudian juga rekan-rekan dari keterangan yang bersangkutan bahwa saudara Viko Fahriza FF ini sudah lama ya mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis ini, yaitu sejak tahun 2016. Satu cara mendapatkannya yaitu dengan memesan melalui media sosial. Sekarang sedang kita kembangkan ya, orang yang menyuplai melalui media sosial itu kita sudah mengetahuinya dan ini masih dalam tahap pengejaran oleh penyidik. Kemudian terkait dengan tindak pidana ini, barang bukti yang diamankan penyidik adalah satu bungkus rokok merek Greasy Boy dengan berat 1,45 gram tembakau sintetis. Kemudian terkait dengan kejahatan ini, tentunya penyidik sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan berbagai pertimbangan. Ada barang bukti yang diamankan, kemudian hasil tes urin, sehingga yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1,
subsidiar pasal 27 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Jadi sekali lagi rekan-rekan, pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ini sebagai wujud bukti nyata bahwa komitmen Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan pimpinan Polri dan juga pimpinan Polda bahwa kita akan melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang menggunakan atau mengedarkan narkotika jenis apapun. Nah, sehingga kami berharap dengan pengungkapan kasus seperti ini menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Karena narkotika ini sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai kejahatan yang berbahaya, dikategorikan sebagai extraordinary crime karena di samping merusak kesehatan bagi pemakainya, juga akan merusak mental dan juga tentunya akan merusak generasi muda bangsa. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Nanti kami akan memperlihatkan barang bukti yang diamankan penyidik, dan juga tentunya kasus ini tidak berhenti di tersangka Viko Fahriza saja, tetapi nanti akan ada pihak-pihak penyuplai lain yang saat ini juga kita lakukan pengejaran. Tentunya belum bisa saya sampaikan karena ini terkait materi penyidikan. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama.